di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan mau melakukan sesuatu yang luar biasa buat setiap kami. Itu sebabnya biarlah kami selalu menjadi orang yang menanti-nantikan Tuhan dan rindu untuk mendengar terus kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami semakin hari semakin diubahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin hamba-Mu yang mau menyampaikan firman, biar hikmat, pengertian boleh menjamah setiap kami. Demikian juga dengan setiap kami yang hadir, biarlah kami membuka hati seperti pujian tadi dan mendengarkan dengan sungguh, sehingga kami juga mendapat pengertian baru dalam kehidupan kami dan terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Semua yang diberkati boleh berkata amin, amin, amin. Selamat pagi, shalom semua, Om Jimmy, Otera. Tolong teman-teman yang lain ini mumpung gak seberapa, boleh dibuka ya kameranya ya. Samuel, Edi, Lona, jadi kita bisa interaksi. Ibu Sim ya. Nah, buka ya. Oke, apa kabar Ibu Lona? Puji Tuhan, baik Pak. Oke, ini Sam sama Edi mana ini coba? Chris, apa kabar ya? Oke. Ya, saya mau bicara hari ini ya tentang bagaimana kita bebas dari yang namanya intimidasi ya. Setiap kita pasti ingin hidupnya bertumbuh lah secara rohani. Siapa yang rindu bertumbuh secara rohani? Semua kita pasti punya kerinduan itu, betul? Ya. Tapi kenyataannya seringkali itu tidak mudah. Ya, keinginan kerinduan kita tuh ternyata nggak mudah. Ya, untuk kita benar-benar mengalami yang namanya terobosan rohani, sampai kita punya iman yang kuat, sampai kita punya pengetahuan akan firman yang semakin hidup. Ya, seringkali itu nggak mudah terjadi. Nah, masalahnya itu bukan karena ada tantangan dari luar sebenarnya. Bukan ada kendala-kendala dari luar. Pak, aduh, saya tuh sebenarnya merindukan Pak bertumbuh iman, melayani, jadi berkat buat banyak orang. Bukan gak mau Pak, tapi aduh masalah banyak Pak. Ya apalagi itu Pak, mungkin suami, mungkin istri bikin kecewa Pak. Keadaan Pak, aduh bikin males Pak. Siapa yang pernah ngalamin hal-hal seperti itu? Ya kita pikir ada halangan di luar, akhirnya kita nggak bisa maju. Ya, sebenarnya saudara, tantangan yang terbesar itu bukan dari luar, ya, tapi dari dalam diri kita sendiri. Ya, rasa malas, rasa kecewa, rasa takut, rasa benci, jauh saudara, yang sebenarnya menghalangi untuk kita maju. Yang merendahkan kita atau keadaan yang menghimpit kita, kita dengan mudah mundur saudara. Mundur ya. Siapa yang pernah mengalami kemunduran? Mundur rohaninya. Pernah ngalami itu?
Ya, itu mundur. Kenapa bisa mundur? Kita mesti tahu alasannya, saudara. Ya, supaya kita bisa bangkit kembali. Nah, saya temukan yang utama itu sebenarnya masalahnya ada di dalam diri kita sendiri. Dan kita tidak mengatasi itu dengan baik. Contoh ya, saya mau baca dulu Roma 8 ayat 1 sampai 2. Roma 8 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang, lihat, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Bilang sama-sama, tidak ada penghukuman. Bilang sama-sama, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dan dari hukum dosa dan hukum maut. Saya ulang, saudara ya. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Tidak ada yang bisa mengintimidasi kita. Maksudnya penghukuman ini tuh mengintimidasi. Ya, bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Jadi hidup kita itu sudah ada di dalam Kristus. Jadi tidak ada lagi yang bisa merendahkan kita. Tidak ada lagi yang bisa meremehkan kita, menghukum kita dengan kata-kata yang merendahkan atau kata-kata yang menyepelekan kita. Banyak orang cepat tersinggung. Tersinggung kalau ada orang ngomong, manemah, ya, rohani-rohani, padahal hidupnya kayak begitu. Tersinggung, saudara. Tapi orang yang ngerti hidup di dalam Kristus, orang boleh merendahkan. Ya, itulah pekerjaan iblis. Iblis boleh mengintimidasi. Iblis boleh menuduh, mendakwa. Ya, tapi orang di dalam Kristus tidak ada penghukuman, saudara. Nah, kita mesti ngerti, saudara, bagaimana kita tuh hidup dalam kemerdekaan yang sesungguhnya. Kalau kita nggak merdeka, saudara, kita ini mudah terintimidasi dan akhirnya kita mudah mundur, mudah meninggalkan Tuhan. Apalagi di masa-masa yang semakin sukar ini, keadaan, saya percaya, saudara, banyak orang hari-hari ini ya yang mengalami kemunduran rohani atau stagnasi. Maju enggak, mundur enggak. Diam aja di tempat, saudara. Cenderung mundur kalau orang seperti itu. Masih pelayanan, masih. Ibadah juga masih. Melayani masih. Tapi kita sebenarnya nggak maju. Karena ada problem di dalam diri kita. Ya. Siapa yang di sini masih sering merasa tertuduh hatinya? Mau doa tertuduh, mau memuji Tuhan, mengucap syukur tertuduh, mau melayani tertuduh. Akhirnya, Pak, udahlah saya nggak usah melayani dulu. Pak, udahlah Pak, saya nggak usah ibadah dulu. Mungkin ada yang sudah sekian lama nggak pernah doa lagi. Karena kalau mau doa, ada hati yang menuduh. Itulah pekerjaan iblis, saudara. Hari-hari ini iblis sedang gencar mendakwa kita. Saya mau kasih contoh, saudara ya. Ini ilustrasi yang sederhana. Ya, mungkin teman-teman pernah dengar ilustrasi ini, tapi ini cukup bisa memberi gambaran bagaimana iblis itu terus menuduh kita sehingga kita tuh nggak bisa maju. Nah, ceritanya begini, saudara. Ada dua orang anak, dia adik kakak ya, kakak dan adik. Sekali waktu mereka dipanggil oleh mamahnya.
mamanya bilang begini, tolong ya jangan main bola di rumah. Kalau main bola di rumah nanti itu vas kembang mama kena bola pecah. Ini vas kembang yang paling bagus yang mama sukai. Jadi vas ini nggak boleh rusak, nggak boleh hancur, nggak boleh jatuh. Tolong jangan sekali-kali main bola di sini. Ya namanya anak ya, adik kakak ini ya. Ya ma, ya ma. Tapi setelah 1 minggu, 2 minggu lupa, dia main bola juga di situ. Singkat cerita, adiknya itu menendang bola kekerasan dan vas kembang itu kena bola akhirnya pecah. Wah, adiknya ketakutan karena dia punya salah. Dia langsung ingat pesan mamahnya, jangan sampai memecahkan vas ini. Wah, jadi si adiknya takut dihukum, betul? Wah, nanti mama hukum aku, nanti mama pasti marahin aku. Ada rasa tertuduh nggak? Ada rasa tertuduh ya? Mungkin kita juga waktu kecil pernah melakukan pelanggaran seperti itu, yang akhirnya ada rasa tertuduh. Lalu dia bilang sama kakaknya, kak, gimana ya kak? Ini nanti aku dimarahin kak, aku mungkin bisa dihukum. Lalu kakaknya bilang begini, gini deh, supaya kamu nggak dihukum, ya nanti aku yang bilang sama mama, ya kamu nggak mecahin vas kembang, tapi katanya uang jajan kamu setiap hari kasih ke aku. Jadi kakaknya juga sama memberi hukuman, memanfaatkan kesalahan adiknya. Ya, itulah sifat iblis. Iblis itu suka memanfaatkan kesalahan kita. Oke, kata adiknya, daripada aku dimarahin mami, lebih baik aku beri uang jajanku kepada kakakku. Nah, sekolahlah mereka pergi. Waktu istirahat, adiknya mau jajan, lapar. Tapi tiba-tiba kakaknya bilang, hei, itu uang milikku, sini berikan kepadaku. Adiknya dengan ya sudahlah, memang harus diberikan supaya aku ini nanti nggak dihukum, nggak dikasih tahu ke mamahnya oleh kakaknya. Hari kedua juga sama. Ya, waktu adiknya mau jajan, kakaknya panggil, hei, sini, berikan uang itu. Akhirnya adiknya memberikan uang itu daripada dibilangin sama kakaknya kepada mamahnya. Dan itu berulang, lama-lama adiknya kesel juga. Lama-lama adiknya merasa menderita, merasa nggak merdeka hidupnya. Terus ditawan oleh kondisi keadaan seperti ini, nggak bisa lepas dari keadaan seperti ini. Singkat cerita, adiknya berpikir begini, udahlah, daripada aku menderita, lebih baik aku ngomong sama mama. Terserah mama mau hukum apa juga, yang penting setelah aku ngomong, mungkin aku akan lebih baik, aku mungkin lebih nggak menderita, tertekan, terintimidasi terus, walaupun mungkin dapat hukuman. Akhirnya pulang sekolah, adiknya datang sama mamanya. Dia bilang ini, mah, tapi tidak dengan berani ya, dengan rasa takut, dengan rasa gelisah gitu ya, nggak tahu nih mau ngomongnya gimana gitu ya. Ada rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir, berkecambuk di hatinya. Tapi singkat cerita, adiknya ini dengan keberanian bilang sama mamanya, mah, aku mau ngomong nih mah. Ngomong apa katanya? Ini aku mau minta maaf. Ya, aku mau minta ampun. Kenapa? Karena 2 minggu yang lalu aku memecahkan vas mama. Lalu mamanya
si adiknya ini tiba-tiba menunggu, wah pasti mama teriak-teriak nih, marah nih, pukul aku nih. Sambil ketakutan setelah ngomong itu dia tertunduk, dia diam. Tiba-tiba mamanya datang memeluk dia. Ya, memeluk dia sambil berkata, "Mami juga sebenarnya udah tahu. Cuman mami sedang menunggu bagaimana kamu datang untuk minta maaf sama mama." Wah, itu si adik merasa gembira hatinya. Bersyukur mamanya gak marah. Mamanya malah merangkul. Mamanya malah berkata, "Mama tidak menghukum kamu." Apa yang terjadi, saudara, dalam hati anak itu? Adik itu merdeka hatinya. Sejak dari situ dia punya keberanian. Dia nggak takut lagi. Nah, si kakaknya kan belum tahu tuh. Ya, tapi si adiknya punya keberanian sekarang. Dia nggak perlu takut lagi kalau kakaknya nanti nagih-nagih minta uang, karena dia udah beres, sudah selesai. Nggak ada yang bisa mengintimidasi dia lagi. Nah, besoknya dia sekolah. Kakaknya kan nggak tahu tuh kalau dia udah bikin pemberesan. Lalu kakaknya waktu istirahat bilang begini, Hei, sini berikan uangmu." Coba saudara pikir, apa yang dilakukan oleh adiknya itu? Akan memberikan uang itu nggak dengan ketakutan? Tidak. Kenapa dia bisa punya keberanian begitu? Nggak takut lagi diintimidasi sama kakaknya. Nggak takut lagi diintimidasi sama dimintain uangnya. Kenapa? Karena adiknya ini sudah bikin pemberesan. Hubungannya dengan mamahnya jadi baik. Ya, dan dia nggak punya lagi celah untuk ada iblis atau kakaknya mengintimidasi dia lagi. Nah, saudara, ini pelajaran, saudara. Ya, dari ilustrasi ini kita belajar. Ya, kita nggak lepas dari kesalahan, betul? Kita nggak lepas dari sikap-sikap yang nggak baik, tindakan-tindakan yang salah, nggak lepas. Kita masih bisa melakukan hal-hal yang salah, ya, terhadap Tuhan maupun terhadap sesama. Tapi kuncinya ini, saudara, kalau saudara nggak mau buat pemberesan, saudara sembunyikan kesalahan saudara, saudara tutupi kesalahan saudara, saudara pura-pura baik, pura-pura benar, pura-pura nggak salah. Tapi saudara perhatikan, hati nurani saudara nggak pernah bisa dibohongi. Hati nurani saudara akan mengalami tuduhan-tuduhan, ya, intimidasi yang membuat saudara tuh mau maju diintimidasi. Siapa yang pernah merasa begini dan berkata begini, "Tuhan, aku mau lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan, berdoa dengan lebih sungguh di dalam Tuhan." Tapi tiba-tiba ada suara, "Hidup kamu aja masih nggak beres, hidup kamu aja masih salah tuh, masih nggak bener tuh." Pernah nggak saudara merasakan hal seperti itu? Dan saudara lalu berpikir, "Iya ya, hidupku ini belum bisa beres, ya udahlah, nggak usah serius-serius amat, nggak usah sungguh-sungguh lah di dalam Tuhan, biasa-biasa aja." Itu ada roh yang mengintimidasi, saudara. Itu sebabnya pagi hari ini saya mau berdoa, saudara, supaya saudara tuh menang dari yang namanya roh intimidasi, dari dakwaan, dari tuduhan. Ingat, saudara, kalau iblis itu pekerjaannya menuduh, ya, saudara harus tahu, musuh kita itu kerjaannya menuduh kita, mengungkit-ungkit masa lalu. Ya, seringkali masa lalu kita diungkit-ungkit. Kita sering ingat-ingat masa lalu nggak? Masa lalu yang buruk, masa lalu yang jelek, masa lalu yang nggak baik. Seringkali masa lalu itu menghambat kita, sehingga kita nggak bisa maju.
Tapi pada pagi hari ini saya berdoa, saudara. Saudara harus bereskan semuanya. Tutup semua celah, saudara. Kalau ada hal yang belum dibereskan, minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama sesama. Minta maaf, saudara. Supaya apa? Ingat, iblis nggak punya celah untuk masuk dan mengintimidasi kita. Ya, kalau kita masih ada celah, kita nggak akan pernah ngalami pertumbuhan rohani. Kita akan terus dikuasai oleh dakwaan-dakwaan atau intimidasi musuh. Nah, dengan cepat saudara ya, bagaimana agar kita dapat bebas dari intimidasi? Siapa yang mau bebas dari intimidasi atau rasa tertuduh? Angkat tangan. Oke ya. Ya, saya juga mau, semua kita mau. Ya. Nah, yang pertama saudara, tadi sudah saya singgung. Bereskan setiap dosa dan kesalahan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Coba tolong seseorang baca. 1 Yohanes 1 ayat 9. Chris boleh baca. Coba baca. 1 Yohanes 1 ayat yang keberapa, Pak? Apa? 9. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Lihat di sini, Tuhan itu adil dan setia, mengasihi kita. Barang siapa mengakui kesalahannya, membereskan kesalahannya, seperti si adik tadi ya, dia beresin masalahnya dengan mamahnya. Firman Tuhan bilang, maka Tuhan itu setia dan adil, dia akan menyucikan hati kita kembali. Kalau hati kita disucikan kembali, saudara, saudara di situ punya keberanian untuk menolak setiap intimidasi, untuk menghardik semua dakwaan yang datang melalui pikiran dan melalui perasaan. Saudara, kalau saudara sudah beres dengan masalah saudara, pikiran saudara masih bisa didakwa, perasaan saudara masih bisa didakwa oleh iblis, tapi saudara bisa melakukan ini. Katakan di dalam nama Yesus, semua dakwaan itu aku hardik. Semua pikiran-pikiran yang mau membuat aku lemah, aku tolak dalam nama Yesus. Ya, karena udah beres, saudara. Makanya pemberesan itu harus benar-benar. Jangan asal-asalan. Bereskan. Selesaikan semua dosa. Di situ saudara punya keberanian untuk menolak nanti dakwaan iblis atau serangan iblis ketika dia mau mengganggu lewat pikiran. Ingat, iblis itu akan mendakwa kita lewat pikiran kita. Nah, pikiran kita ini nggak selalu benar, makanya kita harus mengerti bahwa kita ini udah beres. Ya, ketika kita sudah beres, kalau ada pikiran yang negatif, yang salah, kita dengan mudah untuk menghardik setiap pikiran itu. Katakan sama-sama, menghardik setiap pikiran yang mau mengintimidasi. Ya, jadi intimidasi itu datangnya lewat pikiran dan perasaan kita. Makanya kalau kita udah beres, kita bisa berkata kepada pikiran dan perasaan kita bahwa engkau harus pergi dari hidupku, sebab aku sudah selesai, aku sudah menang dari dosa. Amin. Itu yang pertama ya saudara. Jadi jangan biarkan perasaan tertuduh dan mengintimidasi itu menguasai pikiran dan hati kita. Bagaimana caranya? Bereskan, saudara. Setelah bereskan, maka saudara punya doa yang punya kuasa untuk menghardik setiap intimidasi iblis yang mau datang dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, hiduplah dalam kasih karunia Tuhan. Ya, jadi saudara, kalau saudara mau menang dari intimidasi, saudara harus selalu hidup di dalam kasih Tuhan. Ya, kasih Tuhan itu
nggak pernah menghakimi. Kasih Tuhan itu selalu membuat kita tuh bisa pulih, ya. Makanya penting sekali saudara punya gaya hidup yang memaafkan dan mau minta maaf, karena itu membuat kita akan tetap tinggal di dalam kasih karunia. Di akhir zaman ini banyak orang percaya yang menjadi lemah karena terus didakwa oleh iblis, diintimidasi oleh iblis. Kenapa? Karena dia menjauh dari kasih karunia. Orang yang terus hidup di dalam Tuhan, terus hidup bergaul dengan Tuhan, hidup dalam kasih dan kebaikan Tuhan, mereka adalah orang-orang yang akan mampu mengalahkan intimidasi. Ya, karena kita tahu di luar Tuhan, firman Tuhan bilang, di luar kasih Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya saudara tinggal terus di dalam firman, tinggal terus di dalam Dia, selalu dekat dengan Tuhan, selalu rindu mengalami kasih Tuhan setiap hari, dipenuhi oleh kasih Tuhan. Ya, jangan pergi dari rumah, dari kamarmu kalau belum dipenuhi oleh kasih Tuhan. Doa, Tuhan, penuhi aku oleh kasih-Mu Tuhan, penuhi aku oleh kasih-Mu Tuhan. Saudara nanti lihat, dengan mudah saudara mengalahkan segala tipu muslihat iblis, ya, segala kebohongan, sikap-sikap atau keadaan yang mau melemahkan kita, mau mengintimidasi kita. Kita dengan mudah untuk mengalahkannya. Ya, itu sebabnya saudara harus terus berubah, ya, karena tadi saya bilang bahwa intimidasi itu menyerangnya dua hal ini, pikiran dan perasaan. Bilang sama-sama, pikiran dan perasaan. Jadi intimidasi itu selalu datang di dalam dua hal ini. Ya. Coba buka Yohanes 8 ayat 32. Saya mau, tadi yang pertama itu apa? Bereskan setiap dosa. Yang kedua, hidup dalam kasih karunia. Yang ketiga itu terbuka pada perubahan pola pikir. Jadi pola pikir kita harus berubah. Coba lihat Yohanes 8 ayat 32. 1 Yohanes 8 ayat 32. 1 Yohanes ya, atau Yohanes? Coba Yohanes 1 Yohanes 8 ayat 32 aja, coba buka. Ya. Chris baca lagi, Chris. Yohanes 8 ayat yang 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Ya, lihat di sini. Kalau kita terbuka, cara berpikir kita terbuka kepada kebenaran, artinya kita mau diubahkan, ya. Maka yang terjadi adalah kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Wah, ini dahsyat, saudara. Saudara dimerdekakan bukan oleh uang saudara. Saudara dimerdekakan bukan oleh kehebatan saudara, bukan. Tapi oleh kebenaran. Bilang sama-sama, saya dimerdekakan oleh kebenaran. Ya. Tapi kalau kita mau mengalami kuasa kebenaran yang memerdekakan, kuncinya satu, pikiran kita mau diubah oleh kebenaran. Pikiran kita mau diselaraskan dengan kebenaran. Masih banyak orang percaya tapi pikirannya masih duniawi. Pikirannya masih manusiawi. Cara-cara berpikirnya masih lahir dari cara-cara hidup orang-orang dunia. Ya. Itu tidak akan pernah memerdekakan kita. Kayak bangsa Israel. Dia dibebaskan, dimerdekakan dari bangsa Mesir, keluar dari jajahan Mesir. Tapi ternyata pola pikir Mesir masih ada di dalam dirinya. Makanya dia waktu ada di padang gurun, dia nggak bisa nyambung sama Tuhan.
Pola pikirnya nggak bisa nyambung sama kebenaran. Akhirnya dia tewas di padang gurun. Saudara. Makanya saudara, setelah saudara bertobat, bereskan dosa, yang kedua tuh saudara harus tekun. Bilang sama-sama, tekun untuk mengubah cara berpikir. Dengan cara apa? Merenungkan firman. Ya, membaca firman, memperkatakan firman. Sampai pola pikir kita ini menjadi selaras dengan Tuhan. Dan itu mempengaruhi semua pertimbangan, semua tindakan, semua keputusan hidup kita. Ya, itu sebabnya saudara, 3 hal ini saudara harus benar-benar alami kalau mau menang dari intimidasi. Yang pertama, saudara harus beres dari setiap dosa. Kalau hari kemarin saudara ada hal yang belum beres, bereskan hari ini. Makanya setiap malam itu kenapa perlu sebelum tidur tuh saudara merenungkan, ya, apa yang sepanjang hari ini belum berkenan atau ada kesalahan-kesalahan. Bereskan malam itu saudara. Tuhan, aku mau bereskan semua kesalahanku. Mungkin perkataanku udah nggak beres, udah salah kepada seseorang. Minta ampun, bereskan. Mungkin pikiranku negatif sepanjang hari ini. Malam-malam saudara bilang, Tuhan, aku mau ubah cara berpikirku. Itu doa-doa yang harus setiap malam kita doakan, supaya waktu kita tidur kita tuh beres. Iblis nggak bisa mengintimidasi kita. Iblis nggak bisa mendakwa kita, sehingga kita jadi orang yang merdeka. Kita jadi orang yang bebas. Hati kita penuh sukacita, hati kita penuh damai sejahtera, dan kita diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Nah, yang terakhir saudara, yaitu hiduplah dalam Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus setiap waktu. Ya, itu penting. Coba lihat Roma 8 ayat yang kedua. Tadi Roma pertama, ya, Roma 8 ayat pertama. Sekarang Roma 8 ayat kedua. Baca lagi, Chris. Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang kedua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dan Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Oke. Lihat, ini jelas. Roh yang memberi hidup. Rohnya huruf besar, huruf kecil. Huruf besar, ya. Dibilang Huruf apa? besar. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut, ya. Hukum dosa dan hukum maut itu terjadi selama kita hidup, yaitu disebut roh intimidasi, ya. Jadi itulah pekerjaan iblis, ya. Makanya kalau kita hidup dalam roh, kita bergaul karib dengan Roh Kudus, kita berdoa, kita intim dengan Tuhan, maka saudara akan melihat roh itu memerdekakan saudara. Haleluya. Amin. Ya, jadi saudara mau mengalami yang namanya merdeka dalam hidup ini, bebas, nggak ada intimidasi, hati penuh sukacita, nggak ada rasa takut, ya, nggak ada rasa khawatir, ya. Iblis tuh terus menekan kita jadi takut, jadi khawatir, jadi apapun, ya. Makanya saudara harus benar-benar di sini, ya, mengalami yang namanya kemerdekaan dan kebebasan. 4 hal ini saudara. Yang pertama, bereskan semua masalah. Yang kedua, hidup terus dalam kasih karunia. Yang ketiga saudara, berubah pola pikir saudara dengan merenungkan firman, intim dengan firman. Yang ketiga, hidup terus dalam kepenuhan roh. Yang keempat, hidup terus dalam kepenuhan Roh Kudus, ya, intim, bergaul, ya, berdoa di dalam roh terus. Maka saudara akan mengalami yang namanya hidup yang dimerdekakan, dan saudara akan maju, saudara akan bertumbuh, saudara akan mengalami terobosan di akhir zaman ini
untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Semoga firman ini benar-benar bisa mengubahkan ya, dan membuat kita terus mengalami terobosan-terobosan ke depan. Mari kita angkat satu pujian. Lagu yang tadi terakhir tuh. Kalau ada yang belum hafal, nanti tolong dikeluarin lagunya ya. Kita akan berdoa sebelumnya. Sama-sama semua mari angkat pujian ini. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Sama-sama buka hatiku, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembahmu. Saudara, sebelum kita berdoa, kalau ada di antara kita yang selama ini masih ada pikiran, perasaan yang terus sering tertuduh, sepertinya ada dakwaan-dakwaan yang membuat kita tuh gak berani untuk maju. Ada rasa takut, ada rasa gak percaya diri. Apa iya ya aku ini bisa dipakai Tuhan? Apa iya ya aku ini bisa hidup kudus? Apa iya ya aku ini bisa melayani Tuhan? Masih ada pikiran-pikiran yang sepertinya menuduh. Saudara, itu bukan pikiran dari Tuhan. Itu bukan pikiran yang dari diri kita juga. Tapi itu adalah serangan-serangan dari iblis yang mau membuat kita tuh gak bertumbuh. Kenapa iblis masih bisa melakukan itu? Karena mungkin ada hal yang belum beres dalam diri kita. Mungkin ada dosa-dosa yang belum kita selesaikan. Mungkin ada masa lalu yang belum kita bereskan. Itu sebabnya pagi hari ini saudara, buka hati dan berdoa, katakan, Tuhan, aku mau bereskan semuanya. Aku mau bereskan semua masalahku. Kalau saudara sudah ambil keputusan itu, saudara berkata begini, mulai hari ini tidak ada yang lagi yang bisa mengintimidasi aku. Tidak ada lagi yang bisa menuduh aku. Kalaupun itu datang, aku punya kuasa untuk menghardiknya. Aku punya kuasa untuk menghalau semua pikiran-pikiran yang dari si iblis. Dan aku mau punya pikiran-pikiran Kristus, pikiran-pikiran kemenangan, pikiran-pikiran yang penuh dengan sukacita, yang membuat hidupku dimerdekakan selalu. Hari ini saudara, biar Roh Kudus jamah hidup saudara, bereskan semuanya. Saya mau berdoa buat saudara hari ini. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus, buat setiap anak-anakmu yang hadir hari ini, yang masih belum
tuntas hidupnya Tuhan. Masih ada tuduhan-tuduhan dan intimidasi dari iblis. Hari ini Tuhan, anak-anak-Mu mau menyelesaikan, membereskan semua masalahnya, semua dosanya. Saudara boleh berdoa secara pribadi. Katakan, Tuhan, aku mau minta ampun atas semua salahku Tuhan. Aku mau minta ampun untuk semua yang belum berkenan Tuhan. Dan yang kedua Tuhan, aku mau hidup dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Aku mau mendekat dengan Engkau terus Tuhan. Aku gak mau menjauh dari Engkau Tuhan. Aku mau Tuhan terus terbuka kepada perubahan-perubahan, cara berpikir yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni Tuhan kalau pikiranku masih manusiawi, masih sesuai dunia ini Tuhan. Tapi pagi hari ini kami mau Tuhan terbuka untuk berubah, supaya firman Allah menjadi menguasai hidupku, menguasai seluruh keberadaanku Tuhan. Dan yang terakhir Tuhan, penuhkanlah aku dengan Roh-Mu selalu Tuhan. Penuhkan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu, menyembah